Ada satu kampung, nama kampung antara Makkah sama Madinah, nama kampung tuh Ghifar. Ghifar ini isinya perampok semua. Rupanya di Sumatera ini ada juga satu kampung isinya perampok semua. Saya pernah tausiah di situ. Yang ngasih tahu orang kampung tuh, Ustadz di sini ceramah, isi ini perampok semua. Iya Pak, iya. Orang sini Pak Ustadz, kalau mau merampok ke Malaysia, itu kenduri dulu. Didoakan. Tak boleh sebut nama tempatnya. Nanti mengamuk orang itu ke saya. Jadi kampung ini, Ghifar ini isinya perampok semua. Nama Tuhannya Naham. Jadi nama Tuhan waktu itu banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tagut. Ada satu nama Tuhannya Naham. Datanglah Abu Zar nih membawa susu segelas. Diletakkannya di depan patung Naham tadi. Naham, ku kasih kau pagi ini susu. Kasihlah aku berkah hidup. Udah dia berdoa, dipejam mata, ditengoknya, diminum anjing susunya tadi. Mak, diminum anjing. Habis air susu tadi, maaf cakap, diangkat anjing tuh kaki sebelah. Dikencinginya pula. Berpikirlah Abu Zar, aku minta berkah, sedang susunya habis. Aku minta jauhkan dari bala, sedangkan dia punya kencing. Itulah awal Abu Zar meninggalkan patung dan masuk Islam. Jadi seandainya orang yang menyembah patung itu ada utaknya sikit aja, insya Allah masuk Islam. Cuma masalahnya waktu Tuhan membagi utak, dia tak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan memberi katun dibeli di tanah datar, saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Edi Natar. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ada ustadz yang mengajak kita salam 3 kali, itu sunnah juga. Karena dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama salasan. Nabi kalau mengucapkan salam kadang 3 kali. Jadi Pak Edi Natar pakai mazhab yang sekali. Nah, Ustadz Zulhusni pakai 2 kali. Mestinya saya 3 kali. Tapi karena saya tengok udah semangat, saya pakai pantun beliau, tak perlu diulang. Bahkan Nabi pun ketika bertamu ke rumah sahabat, Assalamualaikum. Sahabat itu tak menjawab. Diulang Nabi sekali lagi, Assalamualaikum. Sahabat itu tak menjawab. Diulang Nabi ketiga kali, baru dia jawab, Waalaikumsalam. Kata Nabi, ada kau di balik pintu tadi? Ada ya Rasulullah. Kenapa kau tak jawab? Aku ingin dapat doa engkau 3 kali, kata dia. Nah, jadi masalah mengucapkan 3 kali ada dalilnya, tak usah berkelahi gara-gara itu. Mengawali majelis dengan Alhamdulillah sunnah. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tak dimulai dengan Alhamdulillah fahuwa aqta. Amal itu putus. Makna putus 2 kata ulama. Yang pertama, maqtu'ul barakah, tak ada barakahnya. Yang kedua, putus tak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan Alhamdulillah. Yang kedua, selawat. Karena majelis yang tak disebut selawat, majelis itu disebut majelis antanajifah. Majelis bangkai, majelis busuk, majelis belurat, majelis berbau, majelis benanah. Kita tak mau majelis yang baik, yang udah mandi, yang udah bersih, yang udah wangi ini menjadi majelis bangkai. Maka kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berpantun di masjid tak salah. Karena memang telinga suka mendengar kalimat yang bersajak. Bahkan kalau kita baca Quran, itu ujungnya sama semua. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang telinga kita suka mendengar. Makanya ulama pun kalau ceramah, kalau kita perhatikan sebetulnya muqaddimahnya itu begitu. Kalau ujungnya ha semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Ha semua. Kalau dia ta semua. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Kalau dia a semua. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Jadi sebetulnya bahasa Arab pun, bahasa Melayu pun itu ada kemiripan karena telinga kita suka kepada yang indah-indah, maka dengan berpantun. Kalau tuan, alah lupa pula pantun. Kalau tuan membeli asam gelugur dibeli di Gunung Bromo. Saya nih datang ke Masjid An-Nur karena diundang Ustadz Zulhusni Domo. Nah, itu untuk meluruskan apa yang beliau sampaikan tadi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Bapak anggota DPRD Komisi 8, Komisi Dunia Akhirat, Bapak Kajati, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak OJK. Saya ingat nama-nama ini karena disebutkan Pak Edi Natar tadi. Kadang kita kalau udah sampai di masjid nih, menengok wajah orang nih, lama kepala kita nih mencari. Di mana lah jumpa Bapak nih ya? Di mana? Oh, OJK rupanya. Di mana lah pernah jumpa Bapak? Oh, di Kejaksaan Tinggi rupanya. Kenapa? Karena beda orang waktu pakai baju pegawai kantor dengan sudah di masjid. Kita kalau udah di masjid nih macam tak ada jarak. Kalaulah Pak Edi Natar pakai pakaian jenderalnya dengan pakaian gubernurnya, itu rasa saya berjarak, susah kita. Tapi kalau udah dekat, ya macam tak ada. Entah perasaan saya aja, Allah Allah. Tapi Bapak gitu juga? Rasa-rasanya begitu. Buya, gitu juga Buya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz ini yang sapanya, yang disebutnya nama, yang ada jabatan aja tak adil. Padahal kami lebih dulu datang dari mereka ini lagi. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ini sebetulnya lebih nyaman di samping supaya nampak saya bahan nih. Tapi karena kalau saya di samping, kamera ini udah dipasang pula di tengah. Ini menyeimbangkan. Jadi agak intip tilik sikit. Dari Abu Dzar. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Nama kampungnya Ghifar. Ada satu kampung, nama kampung antara Makkah sama Madinah, nama kampung tuh Ghifar. Ghifar ini isinya perampok semua. Rupanya di Sumatera ini ada juga satu kampung isinya perampok semua. Saya pernah tausiah di situ. Yang ngasih tahu orang kampung tuh, Ustadz di sini ceramah isi ini perampok semua. Iya Pak, iya. Orang sini Pak Ustadz kalau mau merampok ke Malaysia itu kenduri dulu. Didoakan. Tak boleh sebut nama tempatnya. Nanti mengamuk orang tua saya. Jadi kampung ini Ghifar ini isinya perampok semua. Nama Tuhannya Naham. Jadi nama Tuhan waktu itu banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tagut. Ada satu nama Tuhannya Naham. Datanglah Abu Dzar nih membawa susu segelas. Diletakkannya di depan patung Naham tadi. Naham, ku kasih kau pagi ini susu. Kasihlah aku berkah hidup. Udah dia berdoa, dipejam mata, ditengoknya, diminum anjing susunya tadi. Mak, diminum anjing. Habis air susu tadi, maaf cakap, diangkat anjing tuh kaki sebelah.
Dikencinginya pula. Berpikirlah Abu Dzar, aku minta berkah, sedang susunya habis. Aku minta jauhkan dari bala, sedangkan dia punya kencing. Itulah awal Abu Dzar meninggalkan patung dan masuk Islam. Jadi seandainya orang yang menyembah patung itu ada utaknya sikit aja, insya Allah masuk Islam. Cuma masalahnya waktu Tuhan membagi utak dia tak datang. Itulah Abu Dzar, akhirnya dia pun masuk Islam. Dia yang meriwayatkan hadis ini. Jadi dalam hadis ini kata Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ayyu masjid wudi'a? Apa masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi? Maka dijawab Nabi SAW, Masjidil Haram. Sesudah itu apa lagi ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Itulah dia yang diabadikan dalam satu ayat di awal surat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita perhatikan, titik temu antara dua masjid ini dua. Masjidil Haram, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Ada barakah. Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah, barakah. Titik pertemuannya ada pada barokah. Maka orang yang selalu ke masjid, dekat dengan masjid, hidupnya barokah. Barokah itu begini. Barokah diambil dari 3 huruf. Barokah ya beruku. Artinya unta turun. Unta turun ke tanah itu bahasa Arabnya barokah. Barokah unta turun. Apa pula hubungan barokah sama unta turun? Misal begini. Misal kami membeli tanah kaplingan di Tenayan Raya. Lebarnya sama 25 kali 25. Pak Edi Natar beli 25 kali 25. Pak Ahmad beli 25 kali 25. Saya pun beli 25 kali 25. Ustadz Zulhusni pun sama. 4 petak tanah itu sama. Tiba-tiba datang unta. Entah dari mana unta aku tersosek. Datang unta. Turun unta itu di tanah saya. Maka tanah saya itulah yang barokah. Kenapa begitu? Saya dapat tunggangan unta, saya dapat susu unta. Waktu saya lapar, saya potong unta itu, saya dapat daging unta. Saya dapat bulu unta, saya dapat kulit unta. Sedangkan mereka bertiga tak dapat. Kenapa tak dapat? Tak saya kasih. Itulah asal barokah. Maka selalu hidup ini yang kita cari adalah barokah. Makan itu yang diminta barakah. Allahumma barik lana. Nikah itu yang diminta barakah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Lahir anak yang diminta barakah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyaddahu. Berjumpa yang diminta barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cara mendapatkan barokah ke masjid. Semua yang hadir ini dapat barokah. Umurnya sama, tinggalnya sama, di kota yang sama. Yang datang subuh nih ke An-Nur dapat barokah, yang tidur di rumah dapat eliubasi. Sama-sama umur 40 tahun, sama-sama hidup pagi Jumat ini, tapi di rumah belum lagi bangun, maka yang di masjid inilah yang dapat barokah. Imam Ahmad bin Hanbal menyapu, mengusap mimbar Masjid Nabawi. Tempat Nabi khutbah itu mimbarnya 3 lantai. 1, 2, 3. Disapu sama Imam Ahmad bin Hanbal, diciumnya. Datang orang bertanya, kenapa kau sapu itu Ahmad bin Hanbal? Karena ini bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara mendapatkan barokah adalah dengan mengusap. Mana peciku? Kata Khalid bin Walid. Mana peciku? Kata sahabatnya, kenapa kau pusing peci hilang? Banyak peci berjual di pasar.
Kata Khalid bin Walid, bukan masalah pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka mengaku dapat rambut Nabi? Karena Nabi waktu haji tahallul, rambutnya itu gundul, diserak, diambil. Itulah kalau ada orang sekarang mengaku, ini rambut Nabi. Bisa jadi. Bisa jadi termasuk yang dibagikan waktu tahallul itu. Macam mana kita membedakannya rambut Nabi dengan rambut Ustaz Somad? Mudah aja, bakar. Kalau terbakar dia rambut Ustaz Somad. Kalau tak terbakar bukan rambut. Cuman masalahnya kalau orang datang itu kita kan tak sanggup bilang, boleh ku bakar Pak? Tak sanggup. Tapi kalau berani cobalah. Itu cara mengambil barokah. Tempat menyimpan air itu dari kulit kambing, namanya kirbah. Diisi air. Tempat minum Nabi dari kulit kambing itu disimpan oleh sahabat Nabi namanya Asma. Siapa namanya? Asma pakai alif. Kalau tak pakai alif, susah ongok. Asma binti Abi Bakar. Ketika Nabi meninggal, setiap kali anaknya demam, dikasihnya minum dari bekas air minum itu. Maka itu diantara cara mengambil barokah. Tapi di antara mengambil barokah yang paling besar adalah datang ke masjid. Kita semua subuh ini insya Allah dapat barokah. Lanjut. Ini perintah ke apa? Perintah ke tim admin nih. Tapi ibu jawab pun elok juga. Tandanya ibu masih ado lagi. Belum, amat cepat betul kalian alih. Jangan melompat-lompat ya. Yaqulul Mubarakfuri, Imam Al-Mubarakfuri berkata, apa kata dia? Nabi ketika sampai ke kota Yasrib membeli tanah. Tanah itu tempat menjemur kurma. Harganya 10 dinar. 1 dinar keping duit emas 4 gram, 25. Jadi kalau 1 keping itu 4 juta, 10 dinar berarti 40 juta. Harga tapak tanah Masjid Nabawi itu 40 juta kalau dihitung duit sekarang. Dibeli Nabi. Kenapa Nabi membeli? Nabi ingin mewakafkan tanah itu. Padahal dia Nabi. Kalau cerita Nabi dia udah dapat pahala sampai hari kiamat. Tak perlu dia pahala kita, dia masuk surga. Tak ada surga itu kalau tak ada dia. Tapi dia ingin dapat pahala wakaf. Dibelinya tanah itu, harganya 10 dinar, tempat menjemur kurma, milik 2 anak yatim, dibangun Masjid Nabawi. Maka kalau mau kekal abadi, wakafkanlah tanah membangun masjid. Nih, berapa orang yang sholat subuh di sini, sudah berapa kali subuh, yang paling bertuah adalah yang punya tanah nih. Tanpa kita sebutkan untuk almarhum, almarhumah fulan, sampai pahalanya. Saya mau setelah acara ini nanti, maka ketua GSSB ditelepon dari penjuru Riau, tolong datang ke masjid kami, dan tolong datang ke kampung kami, ada tanah yang mau diwakafkan. Pak Ketua, Ustadz Zulhulni, Pak Edi Natar, itu ada tanah Pak, wakafkan. Tanah siapa? Entah. Mana bisa mewakafkan tanah orang? Yang diwakafkan itu tanah awak, yang dioleh tanah awak. Masalah menerima tanah wakaf nih, kami berdua sama Ustaz Al-Nob nih udah masak, kami udah akad, kami udah belum. Ku wakafkan tanah ini kepada engkau Ustaz Abdul Somad Yayasan Tabung Wakaf Umat, aku terima. Allahu Akbar. Dipoto-foto. Kami telepon BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kata Pak Kanwil, bermasalah nih Pak Ustaz. Tanya Ustaz. Telepon balik, Pak Haji, ya, bermasalah punya tanah tu Pak. Dek bermasalah, tu nama aku wakafkan Pak Ustaz. Tak percaya sama aku, tanya Ustaz Anda kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini, jadi tanah wakaf. Lanjut. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa, ketiga Masjid Nabawi, keempat Masjid Amr bin As. Ini Makkah, ini Madinah, ini Palestina.
Makkah, Madinah, Palestina. Ke kiri Mesir, menyeberang Laut Merah. Sampailah sahabat Nabi ke sana, namanya Amr bin As. Masjid pertama dibangun di Afrika. Amr bin As salat di situ, dan Imam Syafi'i pun pernah mengajar di situ. Panjang umur, sehat badan, nanti kita salat di Masjid Amr bin As. Ongkos tanggung masing-masing. Kita buat nanti acara GSSB ke Amr bin As, insya Allah. Wah, imamnya yang terkenal dulu, cari suara rekamannya ada di YouTube, namanya Syekh Muhammad Jibril. Nama mertuanya Syekh Dr. Abdus Sobur Syahin, yang menjadi saksi di pengadilan atas penistaan agama terhadap siapa namanya Bu ya? Adalah itu yang wanita. Karena dia kata dia Quran itu adalah muntaj saqafi, produk budaya. Nasr Hamid Abu Zaid dulu pernah mau datang ke Riau, lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia Riau menolak, akhirnya tak jadi datang. Nasr Hamid Abu Zaid sudah mati, ditolak dari Mesir, dipekarakan, lalu kemudian dia dapat suaka politik dari Belanda. Nah, ini Masjid Amr bin As. Artinya Pak, setiap sahabat Nabi pergi ke satu tempat, mereka membangun masjid. Di mana bumi dipijak, di situ masjid tegak. Begitu kalau buat adik-adik yang punya usaha sablon, boleh buat baju kaos. Di mana bumi dipijak, di situ masjid tegak. Hadiri GSSB. Gitu dia. Di mana bumi dipijak, di sinan awak bekodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung. Udah banyak kalian dapat bahan untuk update status kan? Oke, lanjut. Minal jami' ilal jami'ah. Jami' masjid. Jami'ah university. Cikal bakal universitas adalah masjid. Tahun 795. Itu Masjid Qarawiyyin di Maroko. Tahun 737 itu Masjid Zaitunah di Tunisia. Barulah yang ketiga Masjid Al-Azhar 970. Inilah universitas-universitas tertua di dunia dan sekarang masih ada. Universitas Zaitunah, Universitas Qarawiyyin, Universitas Al-Azhar, dan ketiga alumni ini ada di Riau. Allahu Akbar. Alumni Qarawiyyin, alumni Zaitunah, alumni Al-Azhar. Lalu Universitas Barat tuh Pak Ustadz, Universitas Oxford baru berdiri 1096. Universitas Cambridge baru berdiri 1209. Universitas Harvard, Harvard University baru berdiri 1636. Jadi kalau begitu universitas tertua adalah Universitas Islam. Makanya pakaian toga jubah panjang dengan di atas itu diambil dari Universitas Islam. Mereka terinspirasi karena mereka tahu buat universitas karena umat Islam membangun universitas. Dan ketika itu Islam sampai ke Eropa, Andalusia, mereka melihat cara membuat jubah, cara belajar, akhirnya mereka pakai. Akhirnya orang kita belajar ke Eropa, dibawanya balik ke kita. Itulah disebut dengan toga pada saat pelantikan. Yang pertama membuat toga itu adalah Fatimah Al-Fihri, berasal dari Tunisia, yang mendirikan universitas di Maghribi Maroko. Minal jami' ilal jami'ah, dari masjid ke universitas. Lanjut. Akhirnya sampai ke Nusantara, itu masjid yang didirikan oleh Sultan, disupport oleh wali-wali Allah, disebut dengan Wali Songo, dengan terkenal dengan Masjid Demak 1479. Sedangkan yang bawah itu Masjid Jami' Air Tiris yang tak berpaku.
1901. Jaraknya 500 tahun. Ongku Mudo Songkal yang membangun Masjid Air Tiris itu, padahal 120 tahun yang lalu belum ada Google untuk dia cek macam mana bentuk gambarnya. Dari mana dia bisa buat mirip macam itu? Karena ada cerita Pak Ustadz, karena ada gambar. Begitulah hebatnya mereka dulu, bisa bangunan itu mirip, terlepas dari pulaunya, dari sukunya, yang satu Melayu Kampar, yang satu dari Jawa, diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tidak pakai kubah? Kenapa Masjid Demak tak ada kubah? Kenapa Masjid Ongku Mudo Songkal, Masjid Jami Air Tiris tak ada kubah? Karena Masjid Nabawi tidak pakai kubah. Masjid Nabawi dibangun Nabi rata aja atasnya, pakai daun kurma yang dianyam. Batang kurma, pelepah kurma, tutup daun kurma. Kubah ini tak ada zaman Nabi. Jadi kalau definisi, kalau tak ada zaman Nabi bid'ah, maka kubah bid'ah. Masjid yang ahlu sunnah, itulah di masjid sunnah. Kapan munculnya kubah? Kubah muncul ketika Islam sampai ke Bizantium. Ada kaisar namanya Kaisar Bizantium di Roma. Mereka membuat tiang yang melengkung, disusun batu melengkung, cantik batu melengkung. Karena kalau batu itu melengkung ke atas turun ke bawah, tak ada tiang di tengah. Kalau tak ada tiang di tengah, bagus. Umat Islam menengok ini bagus, tak ada tiang di tengah, sop tak putus. Itulah awal cikal bakal mimbar, cikal bakal kubah, cikal bakal mihrab, cikal bakal mimbar. Nabi tidak pakai mimbar. Nabi menyampaikan tausiah bersandar ke batang kurma. Datang sahabat, ya Rasulullah, aku punya tukang kayu di rumah. Boleh kubuatkan mimbar? Boleh. Mimbar tak dibuat Nabi, sahabat membuatkan. Begitu juga dengan mihrab. Mihrab tak ada zaman Nabi. Itu dibuat oleh arsitek yang datang pada masa Abdul Malik bin Marwan. Begitu juga dengan kubah, datang belakangan. Apa maknanya? Islam tidak melarang peradaban luar masuk masjid. Ini Abdul Somad selalu ngejek kopar kafir. Itu kok pakai mikrofon, itu kok pakai laptop. Ini sudahlah tak punya duit, bodoh pula. Kalau tak punya duit mendengar ceramah saya full, jangan bodoh. Pikirlah baik-baik. Yang tak boleh itu mengikut akidah. Kalau memakai barang, boleh. Ini semua barang yang ada di masjid ini bukan orang Islam yang membuat. Jam, lampu, listrik, laptop, mikrofon. Ini bukan punya orang Islam. Ini orang Barat. Maka ditulis di situ on off. Kalau orang Islam yang punya pasti al-haya wal maut. Hidup mati. Ini alat. Ini alat. Saya pakai motor. Pakai motor di-upload di Instagram. Di komen di bawah. Abdul Somad pakai produk orang kafir. Ya apa salahnya? Karena ini adalah alat. Kubah, mihrab, mimbar. Itu adalah alat. Begitu juga dengan yang lain-lain. Listrik, eskalator, itu semua. Baik, kita lanjutkan. Sultan-sultan Melayu berlomba ingin meninggalkan warisan. 1803, Sultan dari Kerajaan Riau Lingga memberikan hadiah untuk istrinya. Dibangunkannyalah masjid yang kecil, cantik, unik, eksotis. Masjid Pulau Penyengat. Lalu kemudian 100 tahun sesudah itu, 1906, datanglah Sultan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara, membangun istana besar, Istana Maimun. Semennya hanya 300.000 sak. Tapi untuk masjid ini 1 juta sak. Supaya dia nanti di hadapan Allah, kalau ditanya, "Hei Sultan, berapa kau bangun untuk rumahmu, istanamu?" Cuma 300.000 sak ya Allah. Tapi untuk rumahmu 1 juta sak ku bangunkan. Masjid cantik, kebanggaan. Tak Melayu hilang di Medan. Karena itu tanah itu punya orang Melayu. Akhirnya mereka
tegak masjid berdiri. Berlomba-lomba. Banyak kita tahu Sultan Anu. Tapi namanya hilang, lupa kita. Yang kita ingat adalah Sultan yang membangun masjid. Lanjut. Jangan tutup layarnya, Pak. Habis masa kesultanan. Saya urutkan dari mulai zaman Nabi, sahabat Nabi, Wali Songo, kesultanan, kita pun merdeka. Bagaimana dengan presiden-presiden kita? Presiden Soekarno, ada namanya di Maroko, Sari Soekarno, Jalan Soekarno. Tapi begitu 1966 sampai ke 1970, tulislah akhir hayat Bung Karno. Sangat menyakitkan. Sakit buah pinggang, darah tinggi, sakit jantung, tahanan rumah, meleleh air mata kita. Tapi beliau masih sempat membangun, itulah dia Masjid Istiqlal.